Enggak, ini cuma Keren ya. karena buat uji coba aja. Sukses. Ya. Banknya banyak. Banknya banyak. Isinya Halo guys, balik lagi di channel Sikapi. Nah, hari ini formatnya agak beda. Biasanya saya ngomong sendirian, tapi ini lagi ada temennya gitu ya. Pas kebetulan lagi mampir di komunitas Mata Hati. Terus ada ketemu sama bro? Sama aku ini. apa namanya? Di komunitas sebagai apa? Aku PIC, ya? sementara masih pegang website. Gitu. Kok- Tapi bukan sementara? itu ya, bukan developer loh ya. Bukan developer ya? Baru pegang luarnya aja. Ini pengendali website. Pengendali lah, iya. Kita apa namanya lah? PIC website lah intinya. Betul. Namanya Aswar alias Ipung. Tapi biasanya dipanggilnya Ipung sih. Kalau di sini, kalau di Surabaya. Kalau di Surabaya. Di luar sana juga Ipung sih. Di luar Udah lah. Surabaya ya. Udah iya aja lah. Iyalah, agak kesana dikit ya. Oke. Hari ini itu kita akan bahas satu topik yang bisa dibilang krusial ya. Krusial Sekali terkait dengan perbankan. Jadi kalau teman-teman kan nggak mungkin ya, kalau di sini kayaknya semuanya pakai aplikasi mobile banking. Dan ini battle review yang adil gitu ya. Jadi itu berdasarkan pendapat kami, dan kita akan review berbagai bank. Beberapa bank. Oh iya, beberapa bank. Kalau berbagai kayaknya nanti selesainya minggu depan. Banyak lama, bank di Indonesia ini, mulai Bank Aceh, banyak loh. Benar. Banyak loh. Enggak, kita enggak kesana. Iya. Sebenarnya di samping kita itu ada teman-teman juga yang sedang selonjoran, tapi dia pegang audio jadi dengerin kita ngomong. Nanti kita tanya juga mereka pakai bank apa. Iya betul. Itu nanti gimana gitu ya. Oke, sebetulnya ini bermula dari keresahan teman-teman disabilitas netra. Jadi kami semuanya ini disabilitas netra. Alhamdulillah dari kecil kan? Iya betul. Dari kecil gitu. Kalau umur berapa ya? Umur 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan udah operasi. Oh iya ya. Tapi yang satu. Satunya waktu itu masih bisa dipakai. Ya tipis-tipis lah. Cuman nggak ingat, kalau sekarang nggak ingat. Nggak ingat. Udah nggak ingat. Apa sih? Tumor atau? Tumor. Tumor. Tumor berarti kayak si Prana juga tumor. Iya, tumor ya, Pak? Iya, tumor. Bro. Ya. Ngantuk kayaknya. Tidur dia. Tumor ya. Kalau aku 3 bulan sih ketawanya, tapi nggak sampai operasi. Oh, nggak sampai ya? Nggak sampai operasi. Aku operasi umur 1 bulan udah puasa, makanya puasa kayak gini mah biasa gitu ya. Iya, biasa. Biasa mokel apa biasa? Itulah. Enggak. Kita nggak mokel ini. Aduh, agak kering gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Ini jam 2 siang BTW. Jam 2 siang ya. Record ini. Tapi oke lah. Kita balik lagi ke topik. Jadi nanti kita akan praktekin dengan handphone yang pakai aplikasi pembaca layar. Itu Android. Kalau di iOS kayaknya nggak ada masalah ya? Belum terdeteksi ada masalah. Oke. Tapi masalah pertama yang muncul apa sih bro kemarin itu, yang jadi rame di teman-teman tuh tiba-tiba wah gitu. Pertama itu dari salah satu bank. Itu tiba-tiba waktu dibuka banknya muncul untuk menggunakan aplikasi ini, silakan nonaktifkan fitur aksesibilitas. Wah, gitu. langsung diarahinnya ke pengaturan ya. Nggak bisa diapa-apain lagi. Nggak bisa. Terus ada muncul kalau ditutup aplikasinya nutup. Oke. Langsung kayak gitu. Oke. Nah, terus sempat waktu itu nggak tahu ada rame-rame apa. Aku ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang ada di Jakarta, mungkin bisa menyampaikan ini ada masalah nih kayak gini. Nah, tapi beberapa hari itu bisa pakai screen reader yang ini, pakai Google Talkback gitu. Kalau yang pakai yang lain nggak bisa. Oke, pakai Google Talkback aman waktu itu beberapa waktu. Terus akhirnya pakai screen reader yang lain. Nah, belibet puasa soalnya. Apa hubungannya? Iya.
pakai screen reader yang lain itu sempat bisa. Nggak masalah dibuka itu. Aman. Tapi kan Google Talkback, kalau Google Talkback itu kan defaultnya dari Android ya. Betul. Defaultnya dari setiap Android pasti ada. Tapi jangan salah, sebulan yang lalu enggak, bulan Maret ini kok. Awal Maret. Oh iya. Iya, jangan-jangan podcast ini tayangin April. Awal Maret kemarin itu aku kan juga coba pakai Google Talkback ya di beberapa aplikasi perbankan yang awalnya itu memang bisa, tapi ada salah satu perbankan itu nggak bisa kita, bro. Oh, nggak bisa. Kayak gimana gitu? Nggak bisanya? Sama, jadi muncul pengatur ketika dibuka itu suruh matiin aksesibilitas gitu. Pengaturan aksesibilitas gitu. Wow. Nah, pilihannya malah cuman buka pengaturan aja untuk matiin aksesibilitas. Nggak ada pilihan yang lain masalahnya, bro. Jadi langsung hang gitu. Aduh, kacau. Itu sih sebenarnya itu menjadi krusial karena ya memang screen reader pembaca layar itu waktu kita nyalain pasti ada peringatannya. Aplikasi ini akan mempunyai kontrol penuh terhadap handphone Anda, ya pasti tahu passwordnya, iya pasti tahu, cuman ya gimana lagi ya, itu kan aplikasi yang membantu kita ya. Jadi di sisi lain aplikasi pembaca layar itu sangat membantu teman-teman disabilitas netra gitu ya. Dengan adanya AI apalagi sekarang, itu udah gak karu-karuan. Ntar kapan-kapan kita bahas. Pasti. Tapi di sisi lain di perbankan di Indonesia malah suruh kita matiin itu. Kacau kan. Jadi tapi itu nggak hanya di Google Talkback loh. Jadi pembesaran layar dan sebagainya itu juga harus dimatiin ternyata, bro. Oh gitu. Iya. Kemarin ada teman yang penglihatannya agak terganggu alias low vision ya. Itu juga cerita gitu, wah ya ini pembesaran layar harus dimatiin ternyata gitu. Nah, kan kacau juga. Gitu, ntar ada pesawat nih. Kenapa di depannya? Tapi ya udahlah ya. Ntar. Oke. Tapi di aku beberapa riset itu ngecek di beberapa perbankan kayak di Amerika, di mana itu dia udah pakai ada defaultnya gitu, jadi ada American Accessibility kayak gitu. Terus kalau kita kan sudah punya, sebenarnya di dunia internasional tuh ada Web Accessibility Guideline. Iya betul. Nah itu gimana sih Web Accessibility Guideline tuh buat apaan sih? Itu sebenarnya kalau sepengetahuanku waktu beberapa bulan. Oh iya. Tahun lalu, bulan Juni kalau nggak salah, itu pernah ikut, masih Kominfo ya waktu itu. Kominfo membahas masalah website dan aksesibilitas. Website accessibility guideline itu adalah aksesibilitas sekumpulan guideline yang dibuat untuk para developer website biar aksesibel. Itu termasuk mencakup aplikasi juga ya? Iya betul. Mencakup aplikasi ya. Aplikasi juga ada Google Accessibility Guideline. Punya juga ya. Kalau nggak salah di Android sama iOS itu kan kalau mau upload aplikasi juga harus melewati itu kan, tantangan itu kan? Pengecekan standarisasi itu kan? Kalau sekarang aku nggak tahu sih sebenarnya, apalagi di iOS karena aku belum main ke situ ya. Tapi accessibility guideline ada ya. Yang dari Google ada accessibility. Soalnya temen tuh pernah cerita katanya kalau dia upload aplikasi gitu sebenarnya itu bisa dicek teman-teman. Jadi kalau dicek tuh dia nanti ada ininya kayak indikatornya gitu, aksesibilitasnya terpenuhi berapa persen kayak gitu. Iya betul. Kalau di website ada tuh. Maksudnya website kayak gitu nanti ada pluginnya buat ngecek istilahnya lah. Ini website ini sudah se-aksesibel apa gitu. Tapi oke lah, mungkin teman-teman agak penasaran juga ya. Jadi Google Talkback itu membantunya sampai semana sih? Kita akan praktekin. Kita sebutin nama banknya. Jadi kita adil aja hari ini. Adil ya. Kita sebutin. Nanti kita akan ranking nih dari sekian banyak bank itu mana yang paling aksesibel. Mana yang paling aksesibel, mana yang paling tidak layak untuk digunakan. Aduh, tapi nggak apa-apa ya. Ini harus direview memang untuk perbaikan. Kan masa sebagai disabilitas itu kan juga harus punya duit, bro. Gimana? Nah, itu maksudnya nyimpen duitnya di bank juga kan. Ya, sama-sama aja. Masa kita pakai celengan ayam? Makanya. Susah bawanya kan. Ayam aja udah nggak nyelengin. Itu. Garing. Oke, kita akan coba pakai aplikasi apa aja? Perbankan apa aja yang ada sekarang? Aku ada bank BCA. Ada Bang Tan. Mana ya? Mana BCA? Aku punya
BCA mobil. Mobile loh. Oh iya, iya. Bukan mobil ya. Oke. Kita mana aplikasi Bang? Oke, BCA ada ya, berarti BCA ntar yang ini praktekin, ntar aku yang aku ada BNI. Ngapain ini? Brimo. Oh, BRI, oke. BSI. Flip. Oh, Flip, oke. Dan Flip nggak usah ya, nggak usah di Flip bukan deh. Bukan. Living by Mandiri. Dan My BCA. Wonder My BNI. Woi, ada semua. Wih, keren. Enggak, ini cuman keren ya. Karena buat uji coba aja. Sukses. Ya. Banknya banyak. Isinya? Nggak tahu. Itu ya. Oke, kita coba ke BCA dulu. Oke, BCA. Oke, BCA. Ini pakai Google Talkback ya. Sementara ini sampai tadi sebelum ini dimulai bisanya pakai Talkback doang. Kita nggak akan tunjukin nominal dan macam-macamnya ya kawan-kawan. Ya, betul. Nanti akan di. Oh, ternyata ini udah bisa ada. Oh, udah ngebaca lagi. Udah nih, udah kebaca. Kapan hari nggak bisa cari MBCA-nya. Coba gedein bro suara ini. Oke, sip. Sip. MBCA. Itu dia. Oke. Ntar dulu ada kode aksesnya, kecilin dulu. Kecilin. Nanti yang di layarnya akan dimatiin, di blur kan ya. Iya, ini kode akses bank nih, walaupun banknya udah jarang dipakai yang BCA, cuman kan bahaya juga. Iyalah, jangan. Oke. Nah, oke. Selamat datang. Ya, tuh nggak ada namanya, nggak ada ipungnya di bank, di KTP juga nggak ada. Oke, di sini ada M-Info, ada M-Transfer, ada M-Payment, M-Commerce dan sebagainya. Masih ini masih kebaca sih. Coba transfer weh. Coba lepas dari transfer. Oke, kita ke virtual account misalnya. Oke, kita kemarin nggak sempat akses. Kemarin ada di pin ya nggak akses ya katanya. Iya betul. Kita cari di daftar aja deh. Ini aja. Oke, coba aja. 10.000 kayak. 10.000. Ini hanya ini memang suaranya begini supaya nggak bisa didengerin orang lain teman-teman. Jadi kalau merasa kalian lebih secure, sebenarnya kita lebih secure lagi. Sebenarnya layar kita dimatiin kalau pas transaksi kayak begini. Betul. Ini cuma suara aja. Oke. Nah, ini ya masukkan PIN. Loh? Waduh. Loh? Oh, bentar dulu. Mana PIN? Iya ini. Oh, ini bisa, Bro. Sekarang bisa. Oh, bisa. Tapi gini caranya. Iya, gimana nih caranya? Ntar dulu ya. Jadi ada modifikasinya ya? Ada, ini kayaknya kalau digeser-geser dia nggak mau. Jadi harus dipegang ya layar. Harus dipegang di sebelah bawah sini nih. Itu angka-angkanya bunyi tuh. Nah, ini dia angkanya 1 2 3. Itu bukan PIN loh, itu bukan PIN. Ini bukan PIN ya, ini bukan PIN saya. Ini mah angka-angkanya. Tuh, berarti bisa ya BCA ya. BCA oke. BCA lumayan ya. Tapi udah pakai My BCA-nya belum ya? Belum. Oke, aku ini coba ya My BCA. Coba aku enter PIN-nya dulu ya. Kita matiin dulu. Iya, enggak usah dilanjutin pengisiannya. Enggak. Tes aja bisa sampai oke enggak gitu. Oh iya benar juga. Iya dong. Nanti bisa nulis PIN-nya enggak bisa di oke. Ini kayaknya kan enggak ada oke-nya. Lah, tuh kan betulan. Tar saudara, kita hapus dulu. Aduh. Lah, oke-nya di mana? Nggak ada oke-nya. Iya, aku nggak ketemu oke-nya. Oke, nggak ketemu ya? Tar. Oh, nggak pakai di oke.
Begitu pinnya selesai langsung di oke. Iya. Langsung kirim. Inilah. Udah. Berhasil. Lah, ngirim ke link aja. Enggak. Nanti ada oke-nya kayaknya. Ini karena sengaja, ini kan saldonya nggak ada juga. Nah, itu tuh. Oh. Jadi aman. Intinya aman. Bisa. Oke. Habis ngetik pin langsung ke proses selanjutnya. Oke. Sekarang aku ada beberapa aplikasi nih sebenarnya teman-teman. Ini MyBCA ya. Jadi kalau MyBCA itu tapi bentar dulu, kita mau coba yang bukan virtual account. Terakhir itu kita mau ini misalnya antar rekening nih. Oh iya. Oh, aku tahu yang nggak akses di mana itu. Iya, ini dia. Nah, apa itu? Ini kita nggak tahu nih yang mana yang apa. Jadi dia cuma nyebutin list rekening. Itu masih jadi problem teman-teman. Terus habis itu apa lagi ya? Yang itu sih, dua itu sih yang bukan ada lagi. Ini antar bank. Oh, sama ini satu. Daftarin itu juga nggak bisa ini. Ini dia. Itu. Ini apa nih? Apa itu? Waduh. Ini antar bank. Ini cuman ngomong kayak gini. Iya. Jadi kita harus hafal sih yang field yang apa, yang jadinya apa gitu. Ini coba yang klik yang pertama. Waduh. Ini apa nih? Ini bisa nih kalau pakai screen reader yang lain rasanya masih bisa. Nah, kayak gitu masalahnya, tapi kalau pakai dulu ya. Ini namanya bisa. Ini ada nih berarti. Mana tadi? Ini ada nih Bang Jago ya. Jadi gini, kalau yang sekarang ini di BCA kalau pakai mau lebih akses, bukanya pakai Google Talkback. Nanti habis dibuka, habis masukin kode aksesnya. Jadi harus pakai 2 screen reader. Aduh ya Allah, ribet kan? Kali. Oh gitu ribet ya. Aku kebetulan memang udah nggak pakai MBCA sejak nggak akses itu, jadi akhirnya pindahnya ke MyBCA. Aku MyBCA mau pakai sih. Cuman masih kendala itu suruh verifikasi wajah nih. Oh ya, satu yang jadi masalah teman-teman selain ini adalah cek saldo lagi. Apa sih nggak selesai. Itu ya. Verifikasi wajah. Jadi biasanya ada silakan kedipkan mata Anda. Buka tutup. Lu mau kedipin mata nggak? Di mana bisa nggak? Coba. Ntar buka kacamata ya. Ntar di zoom. Coba nanti teman-teman komen ya, kedip nggak? Ntar di zoom kameranya. Nih aku berusaha kedip mata nih. Udah. Gimana dia mau kedip, orang nggak ada isinya itu. Ada satu. Oh, ada yang satu ya. Ada. Nah ini udah kedip twing gitu. Nanti kasih sound effect ya. Twing gitu. Nah itu nggak tahu tuh. Dia biasanya gagal. Oke. BCA Mobile. Kita sekarang mau coba. Jadi singkat aja. Jadi dulu itu di MyBCA itu sempat kayak gitu juga. Jadi dia akan suruh matiin. Tapi sekarang udah bisa. Bro. Jadi langsung malah iya, kalau MyBCA gampang banget masuknya. Udah. Enaknya di MyBCA ini teman-teman, dia kayak tadi yang nggak bisa diakses misalnya di list nama rekening kayak gitu, itu udah bisa diakses di sini. Gitu. Ketik mana saja untuk menutup itu sih. Ketuk aja. Iklan gitu ya. Pengaturan. Cuman memang agak berat guys. Agak berat. Iya karena ini NFC kayaknya base web ya, base web aplikasinya. Ya. Dan aplikasi Google Talkback itu emang agak berat. Lu ngapain ini aku buka Instagram? Woi. Oh enggak, sebenarnya dulu itu MyBCA itu sempat kayak gitu. Terus ku bawa ke Instagram. Oh. Iya. Terus dibenerin nama. Alhamdulillah. Terima kasih respon baiknya. Oke, itu. Nah, BNI sekarang ya. BNI Mobile Banking. BNI itu kan punya 2. Oke. Sayangnya saya aku Beyond belum. Login. Ini ya, ini loginnya bisa nih. Login bisa ya. Pakai lagi pakai biometrik.
Oh bisa ya? Iya, bisa. Waduh, mana? Lo mana? Oh itu tuh. Tunggu dulu kayaknya. Mana, Wi? Oh nggak bisa. Jadi, waduh, waspada ini kita. Udah nggak bisa dipakai ini, waspada ini. Nggak bisa dipakai, Wi. Mana? Lah itu? Oh itu pin. Oh, MP. Loh, salah. Nggak tahu, tiba-tiba dia salah. Padahal pinku udah benar. Ya udahlah ya. Jadi kalau MyBN ini, Bro, itu masuknya bisa. Oke. Terus di dalam nggak bisa ngapa-ngapain. Oh, cuman bisa login. Cuman bisa cek saldo doang. Habis itu dia nggak kebaca mau transfer mau apa nggak kebaca. Terus lebih ribet lagi karena ketika transfer dia pakai ya password bukan PIN. Oh, nggak bisa di setting ya? Iya. Misalnya pakai password atau pakai PIN atau harus password. Kalau bank-bank kayak Bank Jago gitu malah bisa pakai biometrik aja. Oke, terus kita Brimo. Oke. Brimo. Jadi Brimo. agak unik di Brimo. Jadi kemarin tuh awal yang aku bilang tadi ini dia awalnya nggak bisa dibuka. Karena ada suruh matiin, terus aku sempat email tuh ke customer service, sempat email. Terus di apa namanya? Setelah proses yang cukup panjang, hampir seminggu lebih baru beres. Jadi baru privasiku diperbarui lagi, jadi bisa diakses. Akhirnya, gitu. ya terima kasih ya meskipun agak panjang ya, meskipun harus ku bintang 1 dulu di Play Store-nya, terus ku komen, habis itu ku email dengan ya no viral no justice kan ya di Indonesia ini. Jadi terpaksa lah aku sampein bahwa kalau memang nggak bisa ya akan ku sampein di Instagram dan sebagainya gitu ya. Tapi ya syukur alhamdulillah udah bisa. Jadi sejauh ini Brimo itu sebetulnya kalau nggak ada kayak begitu tadi pengaturan yang harus dimatiin segala macam, itu dia aksesibel banget. Banget. Mau ngapain aja di sini oke. Banget, aksesibel banget. Jadi kebaca semuanya, terus transfer bisa pakai biometrik bisa? Nggak bisa. Nggak bisa ya, tetap ya. Tetap PIN. Tapi ya. kebaca. Oke sih. Kebaca terus semuanya aman. Jadi transfer apa, cek saldo apa segala macam itu bisa. Itu Brimo. Tapi buatnya datang ke bank ya? Hah? Buatnya, maksudnya masih konvensional kan? Kalau sekarang BRI. Aku kurang tahu ya. Kayaknya bisa deh. Bisa ya. Karena aku dulu BRI itu dapatnya dari kantor ya, jadi kan kayak apa namanya apa ya, aku waktu laporan yang balik lagi ke MyBCA itu tadi aku laporan. Kak ini nggak bisa nih yang apa namanya? Apa tadi tuh? PIN. Bukan. Apa sih? Verifikasi. Itu wajah ya. Verifikasi wajah. Suruh ke bank. Suruh ke bank tuh. Jadi mungkin nanti nggak tahu di apa gitu. Tapi dari Halo BCA-nya yang pusat itu aku disuruh ke bank. Suruh ke cabang apa gitu, cabang bank. Bebas aja sih. Pokoknya ke cabang banknya gitu. Waduh. Agak panjang ya. Agak lama ya. Makanya masih belum lagi ke sana, nantilah kalau ada saldonya. Oke sih. Lanjut. Living by Mandiri. Oke. Ini dulu sempet juga kalau nggak pakai talkback, memang dia akan muncul begitu. Tapi selebihnya Living by Mandiri akses. Tapi mungkin teman-teman akan aku coba ini kalau aku nggak pakai Google Talkback, aku pakainya pakai screen reader lain ya. Nah, dia muncul gini, weh, nih. Oh apa ini? Nah, sama nih kasusnya. Kayak gini kalau pakai aplikasi lain. Jadi handphoneku itu dibilang terindikasi oleh malware. Jadi apakah aksesibilitas adalah malware? Saya tidak menemukan penelitian yang menyatakan itu. Jadi nggak ngerti ini orang-orang dapat dari mana penelitian gini. Enggak sih, kalau sebenarnya aku coba ini apa ya? Coba menganalisis sih sebenarnya, karena dari kalau pembaca layar, beberapa pembaca layar itu memang punya akses terhadap hal-hal yang menurut perbankan itu privasi. Ya. Jadi perlu
sebenarnya kayaknya cuman perlu diluruskan aja. Iya betul, bukan gimana-gimana. Gitu. Aku tahu maksudnya bank ini baik melindungi data nasabahnya dan sebagainya mencegah kehilangan, mencegah apa ya itu namanya kebobolan rekeningnya dan macam-macam. Iya, terima kasih sekali. Cuman caranya aja yang sertakan teman-teman yang ajaklah yang disabilitas yang memang punya potensi yang bisa ngomong segala macam terkait IT itulah. Betul. Gitu karena faktanya adalah kalau kita dibantu, ada kasus-kasus beberapa teman-teman disabilitas netra dibantu keluarganya, saldonya malah hilang, weh. Iya betul. Ya kemana nggak tahu, hilang. Transfer sekian jadi sekian. Iya gitu. Betul. Ini fakta beneran ada ini. Dan sampai sekarang masih ada beberapa bank yang menolak nasabah yang disabilitas. Tuh. Oke. Terus BBK udah. Nah, sekarang yang terakhir nih. Apa tuh? Wonder My BNI. Punya BNI juga. BNI juga ya. Aduh, Bion aku nggak ini lagi BSI. Nanti ya, BSI ya. BSI. Lupa tadi. Oh iya BSI. Nah, ini sebenarnya Wonder ini sama. Dia bisa login. Oh, itu bisa pakai biometrik. Bisa pakai biometrik. Bisa masuk sini. Itu bisa. Itu? Iya. Ada history? Ini bisa nih. Oh, di mana transfernya, weh? Transaksi mungkin. Waduh, apa tuh? Di wallet. Oh. Itu mungkin bayar dan beli kali. Nah, ini start icon, nggak tahu apa tapi. Oh, ini virtual account. Oke, tapi lumayan lah ya, maksudnya cuman labelingnya aja kali ya yang perlu dibetul-betulin ya. Kalau kita mau ngapalin yang mana yang apa kayaknya masih bisa. Yes. Masih bisa diakses ya. Meskipun susah ya. Enggak lah, tapi minimal masih bisa digerak-gerakin, itu gerak lah. Ya, penting itu sih. Nah, ini kita coba BSI. Tadi ketinggalan nih. Oke, mari kita BSI, Bank Syariah Indonesia. Waalaikumsalam. Tapi yang Bion aku belum coba. Nah. Apa ini? Enggak tahu di. Apa ini? Jadi dia label-labelnya angka, teman-teman. Iya. Nah, kayak gitu. Jadi ya kita nggak tahu lah itu apa. Gitu ya. Mungkin bisa kalau teman-teman yang niat bisa dikasih custom label nanti bisa. Itu ke capek sih tapi ke forum teman-teman tunanetra boleh kalau ada di share ininya labelnya, di share labelnya atau ya gimana ya, tapi gimana. Oke. Operator pakai apa, bang apa? BTN. Oh, BTN gimana BTN? Bank Tunanetra. Bukan ya. Bukan. Bank Tabungan Negara. Iya, Bank Tabungan. Aman? Sekarang aman. Dulu sebelum ada update itu masih tombol label gitu. Oh, masih labelnya masih error ya. Masih error enggak. Sekarang udah enggak ya? Sekarang udah. Beli transfer. Oke. Aman ya. BTN punya produk digital BTPN atau Genius, itu aman. Teman-teman banyak yang pakai. Aku dengar kabarnya. Kalau bank digital sih rata-rata aman ya. Oh, aku belum coba Sibank sih. Sibank aku belum coba. Waduh, kalau yang sekarang yang ini verifikasinya agak susah, Bro. Oh gitu. Lagi-lagi teman-teman itu terhambat di kedipkan mata Anda. Oh itu ya. Itu sih masalahnya. Beberapa teman saran sih kalau mungkin ada nanti dari bapak-bapak, ibu-ibu perbankan semuanya, yang nonton semua. Atau yang apa ya lewat ini mungkin enak kok didengerin sambil ini ketiduran nih, teman saya ada yang ketiduran. Iya lagi. Dengerin kita ngobrol nih. Nah itu apa namanya? Apa tadi jadi lupa. Ada salah satu bank itu waktu itu aku buatnya betul-betul mandiri.
mandiri sendirian. Oh, Nggak dibantu Bang, digital waktu itu. Sempat dibantu. Yang pertama aku buatnya minta tolong teman-teman yang awas buat fotoin, buat ngepasin wajah dan sebagainya, Ya. malah ditolak akunnya. duh. Benerin sendiri malah bisa. Ditolak akunnya. Iya, terus habis itu oke lah aku benerin sendiri, suruh biasa isi-isi, terus foto KTP, ya udah aku foto. Aku nggak tahu waktu itu foto KTP-nya posisinya bener apa enggak. Aku foto aja, terus habis itu verifikasi wajah gagal 3 kali, Anda akan dihubungkan dengan operator, minta video call. Kan gampang tuh Bu sebenarnya. Oke. Kan gampang tuh Pak sebetulnya. Enak ya. Itu Bang apa itu? Itu Bang Jago. Oh, Bang Jago ya. Oh, ya aku pakai lagi. Emang jago. Emang jago sih. Nah, aplikasi Bang Jago juga cukup aksesibel. Cukup teman-teman. aksesibel. Ya. Meskipun ada limit ini ya, berapa menit terus dia tiba-tiba. Oh iya, iya tuh. Kadang-kadang kita mau apa masukin pin Tiba-tiba habis itu lock out ya. Tapi oke lah. Tapi oke. Oke, ya. tapi oke lah. Betul. Cukup membantu. Gitu. Jadi kita ranking lah ya. Kita ranking. Di sekian banyak tadi yang nomor 1 yang mana ya? Kayaknya apa tadi? Antara BRI dan Mandiri itu unda-undi ya. Unda-undi itu apa? 11-12. 11-12 ya. Siapa yang 11, siapa yang 12? Siapa yang 11 dan siapa yang 12 kayaknya imbang-imbang aja karena Imbang ya. mereka cukup aksesibel. Tapi kalau Oke. dilihat dari loadingnya lama apa enggak itu mending BRI sih bro. Mending BRI ya. Iya, living agak berat. Berat. Heeh. Oke. Terus Apa jual apa itu orang? cilok kayak. Cilok apa roti itu? Oh bisa jadi roti sih. Oke oke. Maksudnya yang di sini aneh-aneh. cuma Aneh-aneh jualannya. ada. Nanti jual apa dengarnya batu gitu. Oke. Iya Pak buruan lewat. Pak. Aduh. Iya, lewat Noise-nya ini oke lah. Biar aja lah ya. BRI. BRI Mandiri. Terus yang lain BCA lah ya. BCA yang My BCA kali ya. Iya, yang main BCA Bank terus BCA. baru BCA Mobile, Baru BCA Mobile. baru Wonder Honda. dan yang selanjutnya udah nggak bisa di ranking lagi karena ya kacau lah. Kacau. Aksesibilitasnya kacau. Jadi solusinya apa nih bro kira-kira? Manusia perbankan ini. Gak usah Ya. nabung aja apa gimana? Hah? Gak usah nabung aja apa gimana? Gimana ya? Ya pakailah celengan Ayam. sapi lah. Sapi. Ada tuh. Tapi zaman sekarang udah nggak ada. Dulu waktu zaman Maulid Nabi, kalau di sini di Surabaya di pinggir-pinggir jalan itu banyak orang jual celengan yang hewan-hewan gitu. Apa sih namanya penontonnya Sikapi? Gak ada namanya. Sobat Sikapi. Ya gitu. gitulah teman-teman aja. Nah teman-teman ada tuh namanya lagi apa barangnya di pinggir-pinggir jalan kayak celengan gede ada yang gede. Dulu waktu aku SD itu masih bisa aku pakai kuda-kudaan. Bentuknya macam-macam. Ya mending nabung ke situ aja. Mending nabung di situ deh. Tapi susah kalau mau transfer nih. Oh iya. Ya Transfernya susah. inilah ya apa namanya plus minus. Jadi ya tolonglah teman-teman perbankan nih ajak teman-teman yang memang Iya, bisa betul. IT kayak gitu. Betul. Banyak kok teman-teman Banyak disabilitas teman-teman kami yang tersebar di mana-mana yang jago bisa. Betul. itu banyak. Jadi bisa lah diajak-ajak gitu ya. Oke. Mungkin itu kali ya Iya, yang bisa biar kita nggak diskusikan. panjang-panjang. Kali ini udah hampir 20 menit kita kayaknya. Oh lewat kayaknya udah mau setengah jam Oh, kayaknya. iya ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Nggak apa ya. Karena ini yang seru dan penting sekali. Jadi ya kalau ada teman-teman yang punya saudara kerja di bank, apalagi bagian IT-nya, kasih video. Betul. Kasih videonya itu sih harapan kita dari teman-teman yang nonton ini nanti bisa Sharing. apa ya bantu mensosialisasikan. Ya, share. Ya minimal menginformasikan lah. Menginformasikan lah. Ini loh bisa kok tunanetra bisa begini begitu. Ya, begini. yang menjadi tanda yang harus digarisbawahi adalah kami lebih secure daripada teman-teman semua. Iya. Layar bisa kami matiin. Layar bisa kita matiin. Suara bisa kami ubah supaya yang lain nggak dengar. Layar kita matiin, kita pakai headset nggak tahu tuh orang kita ngapain di HP. Iya, betul, nggak tahu orang. Gitu ya. Jadi, jangan kolot lah. Ini yang di dunia yang lain udah mulai berkembang, masa kita mau balik mundur lagi? Tuh. Gimana? Iya. Oke, jadi sekian bro, Sekian ya. perjumpaan kita pada Oke. kali ini. Nanti kita akan ketemu lagi di bahas yang lain. Yoi. Gitu ya. Jadi jangan lupa like, subscribe dan lain-lain, share juga. Yoi. Dan terima kasih buat Ipung dan komunitas Mata Hati
yang kita pinjam tempatnya. Yoi, terima kasih ya. Barang-barangnya juga kita pinjam di Ini mumpung mampir ini, makanya sekalian lah ke Surabaya buat. Oke. Thank you teman-teman semua yang sudah nonton. Jangan lupa selalu inklusi dari diri sendiri. Thank you. Oke, hari ini saya lagi malah ini opening.